Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi mengupas alur cerita anime Shaman King episode 51. Sebelum memasuki inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian and enjoy this video. Yoh dan kawan-kawan telah sampai di plan ke-9, yaitu plan daratan es. Tentu saja yang menjaga tempat ini adalah Sylva. Dengan percaya diri, Yoh pun maju dan akan melawan Sylva dengan kekuatan penuh. Sylva menilai Yoh saat ini benar-benar memiliki ekspresi tanpa keraguan sedikit pun. Tentunya tidak aneh kalau Yoh bisa mencapai plan yang dijaganya ini. Saat itulah Yoh menyadari kalau Sylva adalah orang yang memang dikenalnya dulu. Sylva yang tidak dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang lain. Sylva berkata kalau banyak rekan-rekannya yang telah tewas. Baginya, pertarungan ini tentunya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika seseorang bertarung atas dasar cinta demi orang lain, maka orang tersebut bisa terbebas dari kepentingan sendiri. Walaupun agak terlambat, kini Sylva bisa bertarung demi teman-temannya. Dia pun melepaskan oversoul-nya dan sangat siap untuk bertarung semaksimal mungkin. Selain itu, Sylva juga mengancam Yoh dan yang lainnya. Apabila ingin melanjutkan perjalanan, maka mereka harus membunuhnya di tempat ini. Dia juga berkata kalau pertarungan ini adalah ujian terakhir untuk Yoh dan yang lainnya. Menanggapi pernyataan Sylva, tentu saja Yoh langsung mengeluarkan oversoul terkuatnya, yaitu Byaku. Di dalam hatinya, Yoh sebenarnya tidak ingin pertarungan ini terjadi. Namun sepertinya sudah tidak ada jalan lain lagi. Dengan ini, Yoh pun mau tidak mau harus menerima tantangan Sylva. Sylva pun mengingat kembali masa-masa ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yoh. Bocah yang dulu dijumpainya, kini sedang berada di hadapannya untuk mengejar gelar Shaman King. Baginya, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan daripada ini. Dan tentu saja, Sylva beranggapan kalau ini adalah hari terbaik untuk mati. Pedang Byaku milik Yoh dan tanduk banteng Sylva saling bertabrakan dengan begitu kuat. Hebatnya, Yoh berhasil mengempaskan Sylva dengan pedang besarnya. Namun demikian, Sylva telah bersiap dengan salah satu teknik terbaiknya, yaitu meriam totempol dengan jarak tembakan yang sangat dekat. Tembakan meriam tersebut benar-benar luar biasa. Yoh pun langsung ditenggelamkan ke dalam dinginnya air laut daratan es ini. Untungnya, Yoh bisa bertahan dari serangan mematikan Sylva dengan menggunakan tamengnya. Tameng yang sudah terintegrasi dengan Byaku ini membuat Yoh begitu sadar kalau kali ini Sylva benar-benar sangat serius dalam bertarung. Yoh pun melakukan serangan balasan dengan Spirit of Sword dan menghujam Sylva dengan pedang besarnya dari dalam air. Dia sungguh tidak ingin kalah dan akan bertarung dengan sangat serius. Sayangnya serangan pedangnya berhasil ditahan oleh Sylva. Hal ini pun membuat Sylva semakin serius dengan menunjukkan kekuatan Onmyoji yang telah mengalir di dalam darahnya. Sylva pun diselimuti oleh gelombang kekuatan berwarna merah yang nampak begitu kuat. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan Asakura Hao. Sesaat kemudian, dia telah bersiap dengan serangan oversoul tombak darah daging. Dari udara, Sylva langsung menghempaskan tombak tersebut tepat pada Yoh yang masih berada di dalam air. Pertarungan dalam air pun tidak terhindarkan. Ketika Sylva hendak menghempaskan senjatanya sekali lagi, saat itu Yoh melakukan perlawanan dengan melepaskan Amidaryu Gokoujin. Sayangnya, serangannya tidak mempan sama sekali. Dia pun terpukul mundur dan terhempas ke udara. Sylva pun tersenyum melihat perkembangan Yoh yang begitu sangat luar biasa. Dia merasa kalau teknik miliknya tidak akan sanggup untuk menandingi Yoh. Dari udara, Yoh melancarkan serangan uniknya hingga memunculkan sebuah gelombang serangan yang begitu dahsyat. Sesaat kemudian, Sylva menganggap kalau Yoh masih naif seperti dulu. Menurut Sylva, keraguan Yoh ini mungkin kedepannya akan sangat membahayakan. Tapi kebaikan Yoh sepertinya akan menjadi kekuatan terbesarnya. Tanpa diduga, Yoh telah mengunuskan pedangnya tepat di dada Sylva.
darah pun mengalir dari mulut Silva. Dia pun menyatakan kalau Yoh telah lulus dengan sempurna. Sayangnya, hal ini bukanlah seperti yang Yoh harapkan. Di akhir pertarungan, Yoh hanya bisa terdiam dan sedih melepaskan Silva. Di sisi lain, Manta masih bermimpi buruk tentang kisah Tuan Putri Hao. Untuk menenangkan diri, dia pun berjalan-jalan di pinggiran laut. Dia sebenarnya ingin ikut pergi ke benuamu yang berada di dasar lautan. Namun tiba-tiba, Anna muncul di belakangnya bersama dengan Anahol. Anahol telah memodifikasi Oversoul Sphinx-nya hingga berubah menjadi mode menyelam. Anna pun mengajak Manta untuk segera memasuki Sphinx, karena semuanya telah masuk dan hanya Manta sendiri yang masih tertinggal di pulau ini. Saat ini, semuanya termasuk Gandara akan segera pergi menuju benuamu. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mengantarkan 5 roh elemental agung pada Yoh dan yang lainnya. Shin pun kembali pada Yoh dan kawan-kawan, di mana mereka semua telah sampai di plan terakhir, yaitu plan ruang angkasa. Untuk berjaga-jaga, Lizard berkata kalau mereka semua memerlukan Oversoul yang bisa melindungi tubuh mereka. Ketika Ren yang tanpa perhitungan hendak melangkah, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh Ryu. Ryu ingin agar semuanya masuk ke dalam kepala Orochi Oversoul-nya. Hal ini dimaksudkan agar semua bisa bergerak bebas dan menghemat penggunaan energi spiritual. Ren pun menolaknya. Ren beranggapan kalau nantinya Ryu pasti akan diincar terlebih dahulu dan semuanya akan terancam. Menanggapi hal ini, Ryu sudah memahami kalau dirinya memang lemah. Dia hanya ingin lebih berguna untuk semuanya. Untuk itulah, dia akan bertaruh nyawa agar bisa melindungi semua orang di sini. Bagaimanapun juga, Ryu telah menganggap semua orang di sini sebagai base place-nya. Semuanya pun terdiam, dan Yoh pun menyetujuinya. Yoh akan mempercayakan hidupnya pada Ryu, dan dia meminta agar Ryu tidak boleh mati. Ryu pun begitu lega mendengar pernyataan ini dari tuannya. Mereka semua pun membuka gerbang dan masuk ke dalam plan terakhir. Semuanya terlihat masuk ke dalam kepala Orochi dan siap untuk bertarung. Di sana mereka semua disambut oleh Rutherford yang merupakan imam terakhir. Melihat wujud Rutherford yang menyerupai alien, beberapa saman malah lari ketakutan. Ren pun menjadi kesal. Dia menganggap kalau alien tidak ada. Dia pun langsung maju dengan Bushin Jutsu-nya. Dia akan membongkar identitas dan mengalahkan alien di depan matanya tersebut. Sayangnya, Rutherford mengeluarkan teknik Mystery Circle hingga membuat Ren terpental dan Oversoul-nya lenyap. Tidak berhenti di situ saja, Rutherford juga menyerang saman yang lainnya dengan teknik Super Mystery Circle hingga membuat semuanya terpental dan menabrak dinding angkasa. Untungnya semua saman masih selamat dan baik-baik saja, termasuk juga dengan Ren. Rutherford kembali menyerang dengan teknik gravitasi tingkat tinggi hingga membuat semuanya bertempetan dan tidak bisa melepaskan diri. Perlawanan para saman pun menjadi sia-sia ketika Rutherford mulai meningkatkan medan gravitasinya. Rutherford pun mengungkapkan kalau kekuatan miliknya ini adalah Oversoul tipe Zira yang bernama Grey Saucer. Yoh pun sadar kalau ada seseorang yang bersembunyi di balik tubuh alien tersebut. Rutherford pun ngotot kalau wujudnya adalah alien asli. Pada zaman dahulu kala, alien datang ke bumi dan meninggalkan jejak-jejaknya. Alien telah meninggalkan kecerdasan dan teknologi yang melampaui pemahaman umat manusia. Sebenarnya, alien yang digunakan Rutherford saat ini adalah pelopor utama yang menciptakan teknik tradisional suku Patch. Semuanya bermula ketika ada UFO yang terdampar di desa Patch. Di dalamnya muncul makhluk sekarat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Anehnya, makhluk tersebut bisa pulih berkat teknik penyembuhan saman milik suku Patch. Setelah terbiasa di bumi, alien ini pun menjalin hubungan yang baik dengan suku Patch. Dia juga meninggalkan beberapa teknologi tingkat tinggi hingga berusia 100 tahun. Rutherford berkata kalau Shaman King sebentar lagi akan bangun. Untuk itulah, dia berniat untuk membereskan Yoh dan yang lainnya saat ini juga. Dia pun kembali membebani para Shaman di depannya dengan teknik gravitasi lanjutan yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua Shaman pun dibuat kebingungan, namun tidak dengan Yoh. Setelah mendengarkan penjelasan Rutherford, Yoh sendiri malah semakin mantap untuk melangkah maju. Melihat Yoh yang tidak terpengaruh medan gravitasi, membuat Rutherford kaget dan kebingungan. Dengan enteng, Yoh menjelaskan kalau dia telah meniadakan energi spiritual yang membelenggunya. Yoh juga tidak takut saat dia mengetahui kalau gravitasi milik Rutherford adalah energi spiritual.
Dia pun membabat Rutherford dengan teknik Mumumyo Yakumo hingga menghancurkan wujud aliennya. Di sini diketahui, wujud sebenarnya dari sang alien yang ternyata hanyalah seorang gadis biasa. Gadis ini pun pingsan karena dia tidak memiliki pelindung yang membuatnya bisa bertahan di ruang angkasa. Sesaat kemudian, semuanya dikejutkan oleh sebuah notifikasi penting dari Oracle Bell. Mekanisme dari pelan ruang angkasa ini pun lenyap seketika, hingga membuat Yoh dan yang lainnya jatuh menghujam lantai. Semuanya pun masih tidak memahami maksud dari notifikasi pesan yang masuk dalam Oracle Bell. Di ruang sakral tempat persemayaman sang raja, Goldfa sangat terkejut melihat Hao telah bangkit dari kematiannya. Hal ini menandakan kalau Shaman King yang baru telah muncul. Namun tidak hanya Goldfa, semua orang yang masuk ke dalam Sphinx juga ikut terkejut. Ana sendiri memastikan kalau semuanya telah terlambat untuk menemui Yoh dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, Oversoul Sphinx pun langsung meledak tak bersisa karena kedahsyatan kekuatan Shaman King. Di dalam pelan lembah, Maiden yang telah menyadari kebangkitan Hao pun memiliki nasib yang sama. Dia tewas karena ledakan energi Hao telah mencapai pelan tersebut. Dalam benaknya, Yoh masih terus bertahan dengan sebuah pemikiran di mana nanti akan selalu ada jalan keluarnya. Bahkan dalam keadaan tanpa harapan sekalipun, mempercayai pemahaman tersebut hingga titik darah penghabisan adalah pilihan yang terbaik. Meski demikian, keputusasaan dan kengerian masih terus menekan dia dan para sahabatnya. Yoh dan semua teman-temannya yang telah mengetahui Hao telah bangkit hanya bisa diam mematung. Mereka semua sadar kalau tidak bisa menghentikan kebangkitan Hao. Tiba-tiba saja, Goldfa dengan Oversoul-nya menghantam dan menghancurkan dinding pelan ruang angkasa. Dia berkata dengan sangat serius kalau raja baru telah bangun. Hanya dengan menatap matanya saja, jiwa-jiwa bisa diserap sang raja dengan mudah. Menurutnya, semua orang harus bisa memilih caranya sendiri untuk mati. Namun entah mengapa, menghadapi kekuatan sang raja membuat Goldfa terlihat begitu kesetanan. Dia tidak menyangka kalau kekuatan sebesar itu bisa ada di muka bumi ini. Sayangnya, Goldfa harus tewas di tangan Hao yang telah menghancurkannya dengan sekali serangan. Saat itulah, wujud Hao yang baru telah muncul di hadapan Yoh dan yang lainnya. Semuanya pun hanya bisa menundukkan pandangannya, kecuali Ryu. Ryu pun harus rela kehilangan nyawanya saat dia tidak sengaja menatap mata Hao secara langsung. Bahkan Tokage Roh pun harus ikut mati dan terserap ke dalam kekuatan tanpa batas milik Hao. Horo-Horo dan Chocolov secara spontan melindungi Rutherford ketika gadis ini secara tidak sengaja menatap mata Hao. Tentu saja, hal ini membuat kedua prajurit ini langsung tumbang dan tewas seketika bersamaan dengan roh pendampingnya. Tidak berhenti di situ saja, Lizard dan Ren juga terkena getahnya. Mereka semua mati tanpa sempat melakukan perlawanan yang berarti. Jiwa-jiwa para prajurit ini pun diserap langsung oleh tubuh Hao yang merupakan sang raja bintang dan memiliki kekuatan setingkat dewa. Saat ini, yang tersisa tinggal Rutherford, Yoh dan Opacho. Opacho sendiri sangat ketakutan karena menurutnya sang raja bukanlah sosok Hao yang dikenalnya. Bagi Opacho, Hao adalah sosok yang jauh lebih baik. Dia pun menangis dan menganggap kalau Hao sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hao pun tersenyum dan hendak mencabut nyawa Opacho. Namun sebelum hal itu terjadi, Yoh dengan cepat memenggal kepala Hao. Yoh sangat marah dan meminta Hao untuk menghentikan tindakan gilanya. Menurut Yoh, pendapat Opacho ada benarnya. Jiwa Hao memang sudah pergi dan meninggalkan planet ini. Sesaat kemudian, tubuh Hao pun tumbang. Sementara Yoh hanya bisa menangisi kematian teman-temannya. Fakta ini pun tak ayal membuat Yoh kehilangan kesabaran. Sayangnya, kemarahan Yoh tidak ada artinya di sini. Kepala Hao yang telah putus kembali tersenyum dan menghabisi Yoh beserta dengan roh Amidamaru. Shin pun berpindah di dalam Great Spirit. Yoh menyadari kalau dirinya telah mati karena dibunuh oleh Hao. Tiba-tiba saja Hao muncul di belakang Yoh. Dia menegaskan kalau saat ini Yoh telah berada di dalam tubuhnya. Itu artinya saat ini Yoh telah menjadi satu dengan Hao. Hao menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat tertinggi dari Great Spirit yang merupakan dunia milik Hao seorang. Bisa dikatakan kalau tempat ini adalah ruangan khusus untuk Shaman King. Yang diizinkan berada di sini hanyalah orang-orang yang dikehendaki Hao saja. Tentu saja orang lain tidak akan bisa memasuki ruangan ini. Mendengar penjelasan ini membuat Yoh tersenyum dan tenang. Dengan demikian, seharusnya sudah tidak ada lagi yang perlu dia sembunyikan dari Hao. Yoh tidak menyangka
kalau Hao benar-benar menjadi Shaman King. Dia pun bertanya, apa yang akan dilakukan Hao selepas ini? Hao pun menjawab, kalau dirinya akan memusnahkan semua manusia yang sangat dibencinya. Yoh pun kembali tersenyum, karena dia sendiri sebenarnya juga tidak terlalu suka dengan manusia. Menurut Hao, Yoh merupakan sosok manusia yang cukup unik dan berbeda. Hal inilah yang membuat Hao begitu mudah mengenali dan menginginkan Yoh. Yoh pun menjelaskan alasannya, mengapa dia tidak begitu menyukai manusia. Dulu kakeknya pernah berkata, kalau manusia itu mirip seperti sel kanker. Untuk memuaskan hawa nafsunya, sel kanker akan memakan semua sel di sekitarnya, kemudian memperbanyak jumlahnya, dan pada akhirnya sel tersebut akan memusnahkan dirinya sendiri beserta dengan induk inangnya. Kehancuran dunia ini tidak akan pernah bisa dihentikan, kecuali bila ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki situasi buruk tersebut. Selama ini, Yoh telah bertarung dengan mempercayai keyakinan tersebut. Sayangnya, dia tetap kalah dari Hao. Hao pun berkata, kalau kekalahan Yoh ini terjadi karena dirinya tidak benar-benar membenci manusia. Keyakinan itulah yang membuat Yoh kalah darinya. Yoh sendiri pun tidak memungkiri penjelasan ini. Untuk menenangkan Yoh, Hao telah memindahkan semua orang yang dikasihi Yoh ke tempat ini. Yoh dan yang lainnya akan terus hidup di dalam Great Spirit ini selamanya, tanpa harus khawatir dengan kewajibannya sebagai manusia. Hao pun bertanya, mengapa hingga detik ini Yoh masih terobsesi dengan makhluk di bumi? Yoh pun menjawab singkat, kalau di tempat ini tidak ada yang namanya masa depan, di mana tidak ada keluarga dan anak-anak yang akan terlahir. Yoh pun meminta maaf karena pemikirannya begitu naif. Hal ini membuat Hao memutuskan kalau dia sangat berseberangan dengan pemikiran Yoh. Hao juga ingin agar Yoh segera pergi dan tidak kembali ke tempat ini. Saat Hao memerintahkan Yoh untuk enyah dari hadapannya, entah mengapa tiba-tiba Yoh bisa menolak hal tersebut. Hao pun kaget melihat Yoh yang tidak bisa dikendalikannya. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah ruangan Shaman King. Ruangan ini merupakan dunia yang bisa dikendalikan sesuka hatinya. Yoh pun mengatakan kalau dia tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum bisa menyelamatkan Hao. Hal ini pun membuat Hao berpikir kalau Yoh juga memiliki kekuatan Shaman King. Hao pun semakin bingung ketika dia mendapati Tao Ren juga berada di ruangan ini. Sayangnya, tidak hanya Ren, tapi Horo-Horo, Lizard dan Chocolove juga nampak berada di ruangan ini. Hao pun menyadari kalau Yoh dan yang lainnya telah memiliki kekuatan elemental 5 roh agung. 5 roh agung yang merupakan bagian dari Great Spirit telah memberikan 5 prajurit akses untuk memasuki ruangan Shaman King. Ren pun tidak peduli akan hal tersebut. Yang pasti, mereka semua telah mendapatkan kekuatan roh agung ketika berada di dalam Great Spirit. Setelah sedikit berbasa-basi, Ren langsung mengeluarkan Spirit of Thunder, dan dalam waktu singkat, sekumpulan awan hitam Cumulus Nimbus muncul di atas langit dan menghujani Hao dengan kekuatan petir tiada tara. Dari belakang, Horo-Horo telah bersiap dengan kekuatan roh barunya, yaitu Spirit of Rain. Roh ini mengeluarkan hujan deras dan mengakhirinya dengan hujaman batu es hingga membuat tubuh Hao membeku. Sementara itu, Choco dengan Spirit of Wind juga tidak ketinggalan. Dia menghajar Hao dengan kekuatan angin badai yang sangat dahsyat. Ketika tubuh Hao terpental ke udara, Lizard dengan Spirit of Fire telah bersiap meluncurkan serangan api neraka yang begitu membara. Yoh sendiri masih agak kebingungan saat melihat semua teman-temannya muncul dengan kekuatan yang begitu hebat. Walaupun sudah dihajar sedemikian rupa, Ren berkata kalau Hao tidak akan bisa dikalahkan dengan semudah ini. Apalagi saat ini mereka semua berada di dalam Great Spirit, di mana semuanya bergantung pada kekuatan hati. Selama hati Hao belum dikalahkan, maka dia tidak akan kalah. Saat itulah, Ren memberikan titipan Sati dan tim Gandara kepada Yoh. Di hadapan Yoh, muncul sosok bola roh kecil yang ternyata adalah Spirit of Earth. Yoh sendiri menjadi bingung karena tiba-tiba harus menerima kekuatan sebesar ini. Sesaat kemudian, Hao telah kembali hidup dan terlihat baik-baik saja. Hao merasa kalau dirinya sedang diremehkan. Dia tidak peduli dengan kelima prajurit yang saat ini telah mendapatkan kekuatan elemental roh agung. Walaupun sudah dikeroyok oleh 5 prajurit beserta dengan roh agungnya, Hao terlihat tenang-tenang saja. Lizard dan Choco pun menganggap kalau Hao selama ini telah salah paham menghadapi situasi ini. Namun berbeda dengan Ren, dia telah berteman dengan Yoh dalam waktu yang cukup lama. Dia pun akhirnya memahami maksud Yoh, di mana Yoh terus berusaha menyelamatkan Hao dengan cara-caranya sendiri. Yoh pun tersenyum dan meminta maaf.
Sebelumnya, Yoh berpikir akan menyelesaikan permasalahan ini dengan caranya sendiri. Namun untuk sekarang, dia akan berjuang bersama dengan teman-temannya untuk mengalahkan Hao. Menghadapi hal ini, Hao pun mengingatkan pada semuanya, apabila tewas di tempat ini, maka itu berarti jiwa para saman akan hancur sepenuhnya. Dengan kekuatan Saman King, Hao akan memberikan keputusasaan yang mutlak pada hati Yoh dan yang lainnya. Dia juga berencana untuk menghancurkan hati terdalam para saman, hingga tidak akan ada yang bisa dihidupkan kembali. Untungnya dengan ancaman yang begitu mengerikan ini, Yoh dan yang lainnya tidak gentar dan terus maju. Hao pun sangat menyayangkan keputusan ini. Dia pun memastikan kalau ini akan menjadi perpisahan terakhir. Di akhir scene, Hao menunjukkan sosok pendampingnya yang baru, yaitu Great Spirit. Oke minasan, itulah akhir dari cerita anime Shaman King episode 51. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.